Apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian mendengar kata punk? Perlawanan, kebebasan. Punk ya musik, ya. Jadi musik yang menyuarakan tentang sosial, politik maupun agama. Saya mengenal band luar negeri, Bad Religion ya. Dari situ mengkritisi dari sosial, politik maupun agamanya sangat kritis sekali di situ. Jadi itu menurut saya. Jadi punk itu musik. Ya. Jadi kalau mendedikasikan teman-teman yang mendedikasikan itu lain ya silahkan, tidak masalah. Gitu. Menurut saya musik yang mengkritisi sosial, politik maupun agama itu. Awalnya sih biasa aja, nggak terlalu penasaran banget apa sih itu Pak. Namun setelah beberapa waktu, ketika keadaan hidup sudah mulai saya rasakan ada yang nggak beres. Kalau orang awam yang melihat punk itu pasti dari penampilannya terlebih dahulu, karena memang penampilannya yang menjadi pembeda dengan orang-orang lain. Makna punk menurut abang, oke. Kalau makna punk itu banyak mereka teman-teman yang mengartikan punk lain-lain ya. Jadi makna punk sendiri itu sebenarnya sebuah ideologi. Jadi tiap manusia punya ideologi masing-masing. Jadi menurut saya makna dari punk itu sendiri ya dari kita sendiri, dari pemikiran kita sendiri. Dan situ makna bagi saya sendiri pribadi, punk bisa menjadikan seseorang menjadi jiwa yang mandiri, jiwa yang kuat, tidak tergantung sama siapapun dan orang ataupun siapapun. Jadi kita mampu berdiri sendirilah, itulah punk. Makna punk bagi kami itu adalah yang penting kita bisa menjadi diri kita sendiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Satu lagi, do it yourself. Be yourself. Buat komunitas punk itu kita nggak bisa membeda-bedakan dari semua yang saya sebut. Ya seperti itu. Apakah punk itu harus bertato dan berplak? Nggak juga sih. Mau dia bertato, mau dia pakai plak, mau dia pakai piercing, selama dia nggak ngerugiin orang lain, kenapa enggak? Punk itu bebas bro. Lakukan sesuatu sesuka hatimu, asal nggak ngerugiin orang lain. Kalau tato bebas sih mas. Jadi tapi kalau untuk punk nggak harus bertato, nggak harus apa ada di jiwa, di diri kita sendiri, di jiwa kita sendiri, bukan ada di mata kepala. Tidak ada kata wajib di sini, karena tato itu seni ya, dan bukan hanya untuk teman-teman punk. Soal tato dan plak itu menurut saya itu masalah selera ya. Jadi nggak harus teman-teman punk harus bertato ataupun berpiercing, plak dan sebagainya, harus aksesoris seperti apapun, yang penting dari jiwanya. Jadi kita jiwanya dan sosial kita, cara bertindak kita itu berideologi seperti punk, itulah punk. Jadi bukan karena stylenya. Jadi meskipun ini dandan saya seperti ini belum bisa dikatakan punk. Kalau kita tidak sosialnya tidak sesuai dengan dedikasi punk tersebut, gitu. Ya, bisa saja ini jadi dipakai seseorang, misalkan tukang bakso misalkan pakai style seperti ini, kan itu hanya dia. Tapi kan dia bukan punk, tapi itu style kan bebas. Sekarang itu style itu untuk fashion gitu loh. Jadi misalkan soal look, pandangan tentang ini luarnya itu bebas. Jadi yang penting itu jiwanya. Menurut saya. Harusnya punk itu seperti apa? Di punk itu tidak ada kata seharusnya, karena kata seharusnya itu adalah seperti kata paksaan. Karena di punk itu adalah kebebasan, yang penting kita bisa bebas dan bisa jujur dengan atas apa yang kita lakukan dan tidak merugikan orang lain, dan kita harus bisa melakukan hal-hal yang positif untuk memberikan ke masyarakat dan orang-orang sekitar kita. Menurut saya ya bebas ya. Jadi kita nggak harus menentukan punk itu harus begini, harus begitu, harus itu ya. Punk itu ya diri kamu sendiri, dari kita sendiri ini.
ya pemikiran kita sendiri ini berideologi sendiri. Jadi misalkan ada seseorang yang pang kok gitu, pang kok gini, pang kok gitu. Nah, itu mereka yang kurang paham tentang apa ideologi. Jadi kalau dia punya ideologi, dia tidak akan mengkomplain atau mengklaim teman-teman yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Kalau dia punya pemikiran lain dan tidak menghargai pemikiran orang lain, berarti dia belum bisa mendiskusikan tentang pang tersebut. Jadi kita saling menghargai satu sama lain, mendiskusikan bahwa ideologi itu tiap orang punya. Kita tetap menghargai itu. Nah, itu. Nggak harus menjadi seperti siapa-siapa. Jadi intinya itu kita harus jadi diri sendiri ya. Tapi harus mempunyai jati diri. Jadi nggak boleh ngikut-ngikut atau berkaca kepada orang lain. Saling merangkul satu sama lain aja. Belajar berkarya, buat kegiatan-kegiatan yang positif, yang nggak ganggu orang lain, nggak nyusahin orang lain juga. Usaha membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Dan untuk kawan-kawan pang yang bertahan di jalan, Tetaplah terus berkarya dan jangan lupa berdoa. Semangat terus, lakukan kreativitasmu sebisa mungkin dan sebaik mungkin. Satu lagi, jangan lupa orang yang ada di rumahmu, keluargamu, ibu, bapak, dan juga saudara-saudaramu. Salam dari kami, teman-teman dari Bali. Merdeka! Ya, terus semangat, teruslah lakukan perjuangan apa yang menjadi harapan dan mimpi-mimpi kalian semua. Ya, tetap jaga nama baik komunitas yang Anda ikuti. Tetap waspada, tetap hati-hati, jaga kesehatan, jaga safety ya, tetap jangan sampai ada suatu kecelakaan atau safety ya. Jadi tetap dijaga supaya semuanya baik-baik saja, karena semuanya itu nanti yang terjadi di jalanan atau yang kalian lakukan di luar sana itu ada kaitannya dengan keluarga kalian. Nah, kalian nggak mau kan keluarga kalian susah karena tindakan kalian kan gitu. Jadi kita tetap jaga semuanya yang ada di jalanan, yang ada dimanapun, tetap dijaga safety-nya, waspada, kesehatan dan sebagainya, dan hindari kriminalitas. Oke?